demonstrasi besar-besaran. Ya, teman-teman, kita akan ungkap siapa dalangnya, tetapi kalian harus jawab dulu. Renungkan ini, apa kesamaan antara para pembuat kebijakan? 1. PPN 12% pada 1 bulan Januari. 2. Premium oplosan dan kemudian tabung gas LPG. 3. Kasus nikel ya di Raja Ampat. Kemudian 4 pulau dari Aceh dipindahin ke Sumatera Utara. Kemudian pemblokiran rekening oleh PPATK. Tanah rumah nganggur lebih dari 2 tahun disita negara. Kemudian pagar laut yang diperintahkan Presiden untuk dibongkar tidak jadi dibongkar. Dan sekian banyak masalah-masalah polemik yang muncul justru dari kebijakan-kebijakan ngawur. Apa kesamaan dari pembuat kebijakan ini? Mereka sama-sama termul. Ini dia orang-orang yang berada di balik kekisruhan yang membuat pemerintahan terus dirongrong. Sebulan rata-rata 2 dan 3 kali kebijakan-kebijakan ngawur itu dilontarkan, yang membuat masyarakat resah, ngamuk, dan marah-marah. Akhirnya mereka test case pada saat Indonesia gelap. Pengerahan massa luar biasa yang sangat banyak, tetapi tidak ada narasi yang kuat dan jelas apa tuntutannya. Dan kemudian diberikan lagi, ditaburi dengan resep-resep yang makin membuat masyarakat marah. Kemudian digeser ke Pati sebagai lab untuk percobaan pertama. Bagaimana ketika dana yang harus mengalir ke daerah itu tiba-tiba berkurang, maka pejabat-pejabat daerah harus meningkatkan pajak pendapatannya, dan itu mengakibatkan kemarahan yang sangat luar biasa terjadi di Pati, dan ini hampir bergeser ke kota-kota dan daerah lainnya. 20 Agustus akun-akun buzzer kemudian menginformasikan akan ada aksi besar-besaran di 25 Agustus, tetapi tidak diketahui siapa koordinator lapangan, siapa penyelenggaranya. Bahkan sampai tanggal 24 Agustus tidak diketahui siapa yang kemudian mengomandani dari aksi massa ini. Baru tanggal 24 sore masuk surat-surat dari aliansi-aliansi mahasiswa untuk terlibat dalam aksi tersebut. Sebelumnya tidak jelas. Dan akhirnya kita bisa lihat ya, banyak sekali intel-intel yang kemudian menyamar menggunakan jaket ojol dan memprovokasi masyarakat. Mereka mengawali, menginisiasi untuk menyakiti polisi dan kemudian memancing masyarakat untuk melakukan hal yang sama. Puncak kebiadaban itu terjadi pada saat 28 Agustus kemarin yang menewaskan satu driver ojol yang bernama Afan Kurniawan. Turut berduka cita sedalam-dalamnya dengan keberingasan Brimob yang menabrak dan melindasnya. Agar muncul stigma negatif ke pemerintahan bahwa di rezim ini terjadi pelanggaran HAM, maka harus ada korban. Dan ini didesain dengan sangat apik sekali, sangat disayangkan betul. Maka saya akan ingatkan kembali apa yang Bu Kony pernah sampaikan sebelum Presiden dilantik. Prabowo hanya dijatah 2 tahun berkuasa, dan ini disaksikan oleh Rosan Roslani yang sekarang jadi CEO dan Antara. Artinya setelah dilengserkan 2 tahun akan ada Fufu Papa yang kemudian memimpin negara ini. Kalian ikhlas? Dan tenggelamlah isu-isu pemakzulan Gibran, ijazah palsu, korupsi yang melibatkan Nadiem Makarim, Budi Ari, dan lain-lain. Semua konco-konco dari King Solo ini hilang, berganti dengan tari-tarian yang terselenggara di DPR, kemudian statement konyol dari Ahmad Saroni yang memicu kemarahan masyarakat. Dan duar, terjadilah aksi tersebut. Ini belum akan berakhir karena sabotasi struktural akan terus dilakukan. Penyangga-penyangga pemerintahan, mulai dari politik, kemudian instansi seperti kepolisian dan lain-lain, akan terus menggerogoti rezim ini agar masyarakat ngamuk, marah, dan benci kepada Prabowo. Kalau memang mau mengubah bangsa ini, ayo cabut dari akar-akarnya. Bersihkan negara ini dari parasit-parasit yang merugikan. Bersihkan pemerintahan dari termul-termul yang terbukti berulang kali mencoba mencederai citra pemerintahan dan berulang kali membuat kebijakan-kebijakan ngawur. Buktikan Pak Prabowo, kami rakyat Indonesia siap mendampingi Bapak selama Bapak betul-betul menjalankan program yang Bapak janjikan. Sekali lagi rakyat Indonesia, jangan salah arahkan emosi Anda, tapi lihat apa penyebab ini terjadi dan siapa yang diuntungkan dari kasus-kasus yang terjadi saat ini. Siapa yang rajin berhutang dan berhutang sehingga kita menanggung bebannya, sehingga pemerintah harus menaikkan pajak berkali-kali lipat. Siapa yang membuat kebijakan itu? Ayo termul, komentar. Kita lihat argumen lo sebagus apa.